Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, untuk kita semuanya, salam kuat, salam tangguh, dan salam sehat untuk kita semuanya, dan damai sejahtera Tuhan kiranya melimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di tengah-tengah usaha kita. Bapak Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin membagikan satu renungan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya di masa pandemi COVID-19 ini yang merusak sendi-sendi ekonomi, yang merusak sendi-sendi politik, ekonomi, dan budaya yang begitu luar biasa, bahkan tidak sedikit juga menggoyahkan akan di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini saya akan membawa satu renungan firman Tuhan dengan satu tema gereja yang tangguh. Gereja yang tangguh, gereja yang kuat. Supaya gereja tetap dalam posisinya, yaitu menjalankan amanat Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan tidak menyimpang dari kebenaran itu. Dan hari ini saya berbicara tentang gereja bukan berarti saya berbicara tentang gedung gereja atau saya berbicara tentang suatu organisasi atau denominasi, bukan. Tetapi saya akan membicarakan secara kecil, yaitu yang saya maksud dengan gereja di sini adalah rumah tangga anak-anak Tuhan. Rumah tangga orang-orang yang percaya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Dan hari ini secara khusus saya akan membicarakan tentang keluarga ini. Poin yang pertama yang hari ini saya akan sampaikan yaitu mengenai suami. Lain waktu nanti saya akan membicarakan tentang istri dan membicarakan tentang anak. Gimana supaya suami, istri, dan anak-anak punya kesatuan, punya kekuatan menjadi tangguh dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarga ini, sehingga kita tetap bisa hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga karya Tuhan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa saya membahas yang pertama ini suami? Karena suami, Bapak Ibu, adalah dia penentu. Dia adalah dipercaya Tuhan menjadi kepala di tengah-tengah keluarga. Dia menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Dia menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Maka saya ingin membahas dulu suami, karena ini kunci yang pertama. Semuanya bisa baik kalau yang pertama ini adalah baik, adalah tangguh, adalah kuat. Maka yang lain, istri dan anak-anak, akan menjadi kuat dan tangguh juga. Nah, suami yang tangguh, suami yang hebat adalah suami yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan tadi sampaikan. Yang dimaksud takut akan Tuhan bukan berarti takut seperti melihat hantu atau melihat binatang buas, yaitu lari menghindari, bukan. Yang dimaksud takut akan Tuhan di sini adalah seorang yang menghormati Tuhan, yang taat, yang mengasihi Tuhan, yang tunduk kepada keputusan atau firman Tuhan, dan menjalankan seluruh perintah Tuhan dengan baik dan benar, Bapak Ibu. Dan suami yang takut akan Tuhan ditandai di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya, yaitu yang pertama, dia bisa menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Teladan apa? Teladan dalam kebenaran. Seperti Yosua pasal yang ke-24
4 ayat 15 bagian terakhir, dia Yosua bisa menjadi imam, dia menjadi pemimpin, bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Dia memberi jaminan, aku dan seisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun orang lain tidak beribadah kepada Tuhan, sekalipun orang lain meninggalkan Tuhan, tetapi Yosua membuat satu keputusan dan memberi jaminan bahwa dia dan seisi keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yosua bisa menjadi teladan contoh bagi keluarganya. Yang kedua, ditandai dengan suami yang takut akan Tuhan, yaitu tidak menyakiti hati istrinya, tetapi mengasihi istrinya. Karena istrinya adalah teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Bukan untuk disakiti, tetapi untuk dikasihi, supaya dia sama-sama dengan dia bisa mewarisi kasih karunia Tuhan. Karena suami yang takut akan Tuhan, dia tahu kalau dia menyakiti istrinya, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Tuhan atau doanya terhalang. Yang ketiga, yaitu suami yang takut akan Tuhan ditandai dengan apa? Ditandai dengan mengasihi anak-anaknya. Dia tidak menyakiti anak-anaknya. Arti menyakiti bukan berarti tidak mendisiplin anak-anaknya kalau salah, tidak. Dia kalau anak-anaknya salah tetap disiplin, dia tetap dihajar. Tetapi artinya tidak menyakiti, tidak merendahkan anak-anaknya. Apalagi menganggap anak-anaknya, mengatai anak-anaknya seperti binatang dan sebagainya, tidak. Tetapi dia memberi dorongan, memberi semangat kepada anak-anaknya untuk mereka bisa bangkit, bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang hebat karena Tuhan ada pada dia. Oleh sebab itu, inilah membuktikan bahwa orang yang takut akan Tuhan ditandai dengan 4 hal tadi. Orang yang takut akan Tuhan, apa yang Allah akan berikan sehingga menjadi dia tangguh, kuat, dan kokoh? Yang pertama, kalau kita pelajari firman Tuhan tadi, bahwa suami yang takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Firman Tuhan, jerih payahnya, apa yang dihasilkan oleh tangannya, itu akan membawa dampak kebahagiaan, membawa menjadi berkat hasil usahanya, baik untuk dirinya maupun bagi keluarganya. Yang kedua, akan apa yang Allah akan berikan? Tuhan akan memberikan istrinya akan menjadi pokok anggur di tengah-tengah keluarganya. Pokok anggur apa yang maksud? Di sini anggur untuk fungsinya untuk menyegarkan. Istri akan Tuhan membuat menyegarkan, menggairahkan, memberi semangat bagi suami untuk memimpin, untuk bekerja, dan sebagainya. Bukan istri yang melemahkan, tidak, tetapi istri yang memberi semangat, memberi kekuatan. Dan yang kedua, yang ketiga, Tuhan akan memberkati apa? Memberkati anak-anaknya. Anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun. Nah, pohon zaitun menghasilkan buah-buahnya itu menjadi minyak, dan salah satu bahan untuk minyak urapan adalah minyak zaitun. Artinya anak-anak kita akan membawa kehormatan di tengah-tengah keluarga, karena anak-anak mendapatkan teladan dari ayahnya, dari orang tuanya dalam takut akan Tuhan. Pasti anak-anaknya akan hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, karena dia melihat dari apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dan yang ketiga, yang keempat yang akan Allah berikan, yaitu akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Artinya Tuhan akan memberi bonus cucu kita. Cucu kita akan diberkati Tuhan. Cucu kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi kalau ini semuanya diberikan Tuhan atas hidup kita, betapa bahagianya kita, betapa hebatnya kita, betapa tangguhnya kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita kuat, karena seluruh jaminan apa yang Allah janjikan itu dipenuhi atas hidup kita. Segala kebutuhan kita dipenuhi. Di masa pandemi pun, yang bagi orang lain mustahil, bagi orang lain susah, tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, ini adalah hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan kasih karunia, karena dia bisa membuktikan, dia bisa membedakan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan dan dijamin oleh Tuhan. Puji Tuhan.
Haleluya.